Shalom, ketemu lagi dengan saya Mari Frans Tamba di dalam Logika Alkitab. Orang Kristen, orang Muslim berdoa kepada Allah yang sama. Itulah topik pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Pastikan teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir, karena ada 3 pembahasan yang mau saya bahas. Yang pertama adalah nama Allah menurut orang Kristen dan orang Islam. Yang kedua adalah asal-usul Allah menurut orang Kristen dan orang Islam. Yang ketiga adalah konsep ketuhanan, konsep kealahan menurut orang Kristen dan orang Islam. Karena itu pada hari ini, pastikan teman-teman nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya minggu lalu tentang surga dan neraka. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang mensubscribe video saya atau channel YouTube saya. Dan selamat menyaksikan video ini sampai akhir ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan nama Allah menurut Islam dan menurut Kristen. Nama Allah menurut Islam adalah Allah, yang berarti diyakini sebagai zat yang maha tinggi dan yang nyata. Nama Allah di agama Kristen terbagi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama, nama Allah ditulis dalam bahasa Ibrani Yahweh, atau tulisannya adalah YHWH. Bisa juga diucapkan Adonai, yang berarti artinya adalah Tuhan atau Allah. Ada juga nama Allah di dalam bahasa Ibrani atau di dalam Perjanjian Lama disebut El, artinya Allah yang kuat. Ada juga Elohim, sang pencipta artinya, dan yang maha kuasa. Ada juga Elyon, artinya adalah Allah yang maha tinggi. Ada juga Elohi Israel, yang artinya adalah Allah Israel. Ada juga El Olam, yang artinya adalah Allah yang kekal. Ada juga El Roy, yang artinya adalah Allah yang melihat. Ada juga El Shaddai, yang artinya adalah Allah yang maha perkasa. Ada juga yang terakhir adalah Immanuel, Allah bersama kita. Kenapa banyak sekali di dalam Perjanjian Lama sebutan nama Allah? Karena di dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, teman-teman. Dan seluruh konteks dalam Perjanjian Lama sangat berkaitan dengan bangsa Israel. Dan pada hari ini kita akan melihat nama Allah di dalam Perjanjian Baru menurut bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang dimana mayoritas semua Perjanjian Baru dituliskan di dalam bahasa Yunani tersebut. Yang pertama, nama Allah menurut Perjanjian Baru atau bahasa Yunani adalah Theos. Pada mulanya nama Theos digunakan oleh penyembahan berhala. Namun dalam Perjanjian Baru yang dituliskan di dalam bahasa Yunani, nama Theos digunakan sebagai gelar atau panggilan dari Allah yang benar. Dan penyembahan berhala menganggap ilah-ilah adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Perjanjian Baru biasanya juga memakai istilah Theos untuk Bapa. Dalam pemakaian kristologi Theos, kita akan menemukan dasar dan puncak kristologi Perjanjian Baru, di mana Theos adalah gelar kristologis yang tegas dan menegaskan keilahian Yesus Kristus. Itulah nama Tuhan menurut Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani. Yang kedua adalah Kurios. Kata Kurios adalah di dalam bahasa Yunani memiliki pengertian Tuhan. Kurios ini muncul sekitar 740 kali di dalam Perjanjian Baru dan biasanya mengacu kepada pribadinya Yesus selain menunjuk Allah. Biasanya Kurios juga diartikan sebagai yang maha kuasa, Tuhan, pemilik, penguasa yang berhak penuh dalam otoritasnya kepada alam semesta. Nama Allah juga ditulis dalam Perjanjian Baru disebut Bapa. Di dalam Perjanjian Baru, sebutan Bapa atau Father di dalam bahasa Inggris dipakai dalam pengertian khas dan sangat pribadi, cenderung menggambarkan sebagai hubungan intim antara umat manusia kepada Allah, atau hubungan antara Yesus kepada Allah Bapa. Nama Allah juga ditulis di dalam Perjanjian Baru adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan. Seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan Roh Allah. Karena itu pada hari ini kita harus tahu bahwa nama Allah di dalam Perjanjian Baru juga disebut adalah Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Pemimpin, Sang Penghibur, dan bahkan menjadi teman yang setia di dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir, nama Allah di dalam Perjanjian Baru ditulis adalah Yesus. Nama Yesus berarti keselamatan, atau Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan. Itulah nama-nama Allah menurut Islam dan menurut Kristen. Sekarang kita akan membahas tentang asal-usul Allah menurut Islam dan menurut Kristen. Asal-usul Allah di dalam agama Islam, Tuhan disebut Allah, yang diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan yang esa, pencipta yang maha kuat, bahkan yang maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi alam semesta. Sedangkan asal-usul Allah di dalam agama Kristen, Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Tapi kerap kali juga Yesus dikasih gelar sebagai firman. Karena pada dasarnya Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke bumi sebagai manusia. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil wujud rupa seorang budak dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 5-7. Firman juga memiliki pengertian sebagai putra Allah. Setelah menyebut bahwa firman itu menjadi manusia seperti yang dikutip sebelumnya, Rasul Yohanes berkata kepada kita bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan seperti yang dimiliki satu-satunya putra yang diperanakan dari seorang bapa. Sang Rasul juga menulis Yesus Kristus adalah putra Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Itulah asal-usul Allah menurut agama Islam dan menurut agama Kristen. Sekarang kita akan masuk konsep Allah menurut Islam dan menurut Kristen. Konsep Allah atau Tuhan menurut Islam adalah Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan yang maha kuasa atau disebut Tauhid. Dia itu Wahid dan Esa atau Ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Keesaan Allah adalah Tauhid, adalah mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Esa atau Wahid. Al-Quran menegaskan keberadaan dan kebenarannya sebagai yang tunggal dan mutlak yang melebihi alam semesta, sebagai zat yang tidak tampak dan wahid dan yang tidak diciptakan. Sekarang konsep ketuhanan di dalam agama Kristen. Pengertian Tuhan di dalam agama Kristen itu sangat unik. Tidak sama dengan agama samawi manapun yang mempercampur adukan pengertian mengenai Tuhan dari ajaran di luar Alkitab. Akan sangat mengacaukan pemikiran kita mengenai Tuhan yang benar. Kita harus hanya menerima satu sumber sebagai landasan untuk memahami konsep ketuhanan. Karena itu pada hari ini Kristen hanya berlandaskan Alkitab sebagai sumber konsep ketuhanan atau kealahan orang Kristen. Dan konsep Allah atau konsep Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan itu Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tentunya Allah yang benar adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang Esa, Allah yang tidak ada bandingannya, dan Allah yang menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal ini memang tidak ada di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Tetapi bukan berarti Tritunggal ini tidak ada secara pengajaran atau secara pengertian di dalam Alkitab. Karena pada dasarnya ternyata Alkitab terus menekankan tentang konsep Tritunggal ini sebagai pengajaran yang harus dimengerti oleh orang-orang Kristen. Tritunggal berarti tiga pribadi di dalam satu Allah, atau di dalam satu esensi diri Allah ada tiga pribadi. Doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin monoteisme yang percaya kepada satu Allah. Jadi orang Kristen tidak percaya 3 Allah, 5 Allah, 6 Allah, tidak ada. Dan bukan politeisme yang percaya kepada banyak Allah yang saya bilang seperti tadi. Doktrin Allah Tritunggal termasuk monoteisme yang percaya kepada Allah yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai 3 pribadi. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, pribadi yang kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. 3 pribadi bukan berarti 3 Allah. Ada satu Allah, tidak berarti satu pribadi. Bapa sebagai kepala Kristus dan Kristus sebagai pencipta dan pelaksanaan pemerintahan, dan Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang menolong dan yang menghibur anak-anak Tuhan. Allah anak inilah yang disebut Tuhan. Karena itu Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Oke teman-teman, pada hari ini itulah perbedaan antara nama Allah menurut agama Islam dan agama Kristen, asal-usul Allah menurut agama Islam dan agama Kristen, dan konsep ketuhanan menurut agama Islam dan agama Kristen. Jika teman-teman diberkati pada video logika Alkitab pada hari ini, teman-teman boleh share video ini, dan jangan lupa teman-teman harus tonton sampai habis supaya tidak salah memahami video ini. Pakailah iman kita dan logika kita untuk mengerti logika Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.